Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Cross Check. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang imajinasi. Imajinasi, wah imajinasi apa ya? Ada dasar ilmu pengetahuan itu dari imajinasi katanya. Nah waktu kecil kadang-kadang saya dengar teman-teman saya, terus guru-guru saya dengan segala macam imajinasinya. Saya suka berbicara di dalam diri saya sendiri. Kok bisa ya imajinasi dia dengan saya berbeda? Kenapa berbeda? Apa yang menyebabkan berbeda? Itu pertanyaan-pertanyaan saya dulu kan, karena hampir nggak ada yang sama kan, Iya. imajinasi anak-anak itu tadi kan gitu. Nah, jadi apa yang membedakan? Dan itu penasaran saya lama banget gitu kan, sampai akhirnya saya menyadari kita gelombang otak kita berbeda, tipe otak kita berbeda, akses informasi pun pasti berbeda. Dari mana datangnya informasi imajinasi ini? Apakah dari suatu yang bersifat non-reality atau realitas lain di dimensi-dimensi lain? Atau hanya sekedar khayalan, kan begitu? Artinya imajinasi tadi pun dibedakan dengan khayalan atau berandai-andai ya? Iya, beda, Oke. berandai-andai khayal. Imajinasi itu sesuatu yang yang kita muncul secara natural di dalam diri kita, yang bersifat internal ya. Kadang yang hal-hal di luar itu kan hanya menstimulasi ya, tapi kita memiliki pikiran imajiner kita. Terutama anak-anak kadang-kadang dia punya teman, punya ini, punya itu ya, teman-teman imajiner dia kan gitu loh. Nah, lalu dari mana ini munculnya? Tadi kalau terkait dengan informasi yang dimiliki masing-masing individu. Nah di alam raya ini kan server yang sangat besar membuat data dari zaman ke zaman. Iya. Bukan hanya dimensi ketiga ini, tapi juga data-data dari dimensi-dimensi yang saling terkonek. Nah, sehingga dalam kesimpulan saya, imajinasi ini adalah kenyataan di dalam realita yang lain yang kita akses. Ya kan, yang kita akses gitu kan, menjadi imajinasi kita. Kita terhubung pada suatu sistem informasi. Kita mengaksesnya sesuai dengan frekuensi otak kita, sesuai dengan gelombang otak kita masing-masing, sehingga membedakan antara imajinasi yang satu dengan imajinasi yang lainnya. Dan katanya orang-orang, anak-anak yang sering berimajinasi itu anak-anak yang cerdas, karena terbuka, dia terhubung dengan server alam semesta jauh lebih cepat connectionnya dan lebih panjang frekuensinya. Artinya bila memang itu realita di dimensi lainnya atau di lapisan lain, bisa kita wujudkan di saat ini juga. Orang buat pesawat karena merupakan imajinasi, hasil dari imajinasi seseorang, ya kan? Ya bisa saja di universe yang lain gitu kan. Pesawat itu sudah ada, ditangkap oleh gelombang otak seseorang gitu kan, sehingga dia berimajinasi membuat itu, sehingga menjadilah realita. Ketika menjadi realita sudah ada komponen, contohnya dikembangkanlah dari zaman ke zaman, tapi semua adalah imajinasi yang lahir. Bagi saya itu sangat merupakan realita lain dari dimensi yang lain yang ditangkap di dimensi ketiga ini, di dalam otak kita yang dalam berita ini. Artinya kan tiap orang itu akan mempunyai kecepatan, kemudian juga seperti tadi perbedaan imajinasi. Nah itu selain otak, apa dia membedakan terbukanya akses untuk mengakses. Itu yang paling dasar memang otak kita ya, otak di kepala, di dada, di perut, itu yang paling dasar kan, golongan darah kita juga gitu, genetika kita juga, terus data-data yang kita warisi dari generasi-generasi sebelumnya juga kita membuat kita terhubung, dan sehingga membentuk informasi baru pada otak kita. Nah, sehingga diakses ya oleh belahan kiri, belahan kanan, membentuk visual, gambaran, imajiner. Padahal itu sebenarnya real. Saya pernah mengalami suatu pengalaman rohani ya. Saya melihat seorang tua. Beliau mengatakan itu leluhur saya.
hantu ini kan gitu biasa ya, hantu jin. Tapi beliau menjelaskan dengan sangat real. Real itu menjadi PR saya waktu itu, menjadi real. Saya telusuri. Beliau menyebutkan makamnya di mana, apa semua persis yang setting. Itu siapa? Bagaimana? Kok bisa? Bisa. Otak saya memantulkan proyeksi informasi dari generasi sebelumnya. Itu bukan hantu, bukan setan, bukan jin. Hanya proyeksi memori genetika yang diwarisi. Nah, sehingga memantul keluar, membentuk kayak slide gitu loh, membentuk. Nah, datanya ada di situ, terkonek lah semuanya. Ketika saya verifikasi secara lahirnya real, memang makamnya memang di situ, bentuknya memang seperti itu. Nah, artinya kan itu realita, imajinasi tapi sebuah realita. Ketika diverifikasi nyata. Gitu. Nah, untuk membedakannya sendiri Kak, antara imajinasi kemudian tadi ada khayalan. Nah, Nah, imajinasi itu muncul spontan ya. Kalau khayalan itu biasanya ada stimulasi dari panca indera. Nah, kalau saya ya, saya amati ya, gitu. Imajinasi itu muncul secara spontan. Artinya yang sering anak-anak alami itu justru lebih ke imajinasi Kak? Atau Imajinasi. Orang dewasa khayalan. Yang membedakan apa nih Kak? Kualitas Kayak orang dewasa mimpi punya rumah besar, gitu kan, khayal punya rumah besar. Oke. Itu bukan mimpi, itu impian. Nah, itu menghayal kan gitu. Tapi imajinasi itu cenderung sesuatu yang bersifat murni yang kita akses. Nah, waktu kecil juga saya punya pengalaman ya. Kebetulan saya senang sekali duduk dengan diri saya sendiri. Saya melihat diri saya itu banyak betul waktu kecil itu. Kok bisa ya? Kok ada saya? Gitu kan, saya melihat kan. Nah, percaya atau tidak percaya, dan saya kan banyak traveling ya, perjalanan kemana-mana. Saya bertemu beberapa orang yang mirip wajahnya dengan saya gitu loh. Itu seperti sebuah imajinasi. Saya melihat realitas saya di dalam layar mental saya, secara remote saya ketemu gitu loh, mirip banget memang dengan wajah saya gitu loh. Cuma zaman itu belum ada HP ya. apakah itu mengapa seringkali mereka yang berjiwa imajinatif kadang juga mempunyai jiwa visioner? Ya, karena mereka melihat jauh ke depan. Nah, cuman orang-orang yang imajinatif ini sulit diterima oleh orang yang otaknya saat ini yang dengan panca indera ini. Ada orang yang bisa melihat 10 tahun, 20 tahun ke depan, sehingga pemikirannya melampaui zamannya. Akhirnya sulit diterima oleh orang saat ini gitu. Itu seringkali dikatakan malah berkhayal. Berkhayal, nggak benar dan segala macam lah gitu. Pada itu pada konteks imajinasi. Iya, imajinasi yang melampaui batas waktu, batas zamannya, batas realita saat ini gitu. Oke, ya. Sekali. Jadi ada perbedaan antara imajinasi dan khayalan. Apalagi menghayal, berandai-andai, itu beda ya. Jadi ketika anak-anak kita berimajinasi, ya biarkan saja dengan imajinasinya. Karena ketika seorang anak melepaskan imajinasinya gitu, sambungan otaknya itu terkonek neuronnya, sehingga membentuk medan magnet elektrik ya, arus listriknya menjadi stabil, sehingga arus listrik di otaknya stabil. Nah, sehingga teranglah otaknya, sehingga pintar anaknya gitu loh. Seringkali kan mereka menuangkannya dalam bentuk gambar ya. Iya, kan? betul Ya. sekali. Jadi ya jangan kita kita batasi imajinasi anak-anak kita. Nah, coba lihat di orang-orang luar sana ya, mereka ikut berimajinasi, orang tua ikut berimajinasi menemani anak-anaknya kan. Ya kan? Nah, kita lihat film-film lah. Tapi ada juga yang memberi istilah jangan berimajinasi liar. Nah, ini apa lagi nih? Ya, kadang-kadang Apa itu? imajinasi yang orang yang semakin cerdas dia, memang semakin liar imajinasinya. Apakah nanti akan terbentur dengan khayalan tadi atau Terbentur rancu? dengan realita yang lingkungan dunia saat ini, terjadi benturan, akhirnya hang di dalam. Oke. Ah. Akhirnya terlalu jauh untuk Terjauh. Tapi saya selalu yakin, saya selalu bilang tidak mungkin Tuhan bikin kita gila, nggak mungkin. Tapi kita sendiri harus terbuka
dengan segala ide pemikiran. Jangan takut berbeda kalau bagi saya. Ketika ada sebuah teori gitu kan, saya pasti membuat teori terbaliknya dulu untuk menguji validasinya gitu loh. Jadi kita nggak apa ya, kita lahir sebagai ilmuwan loh. Natural kita adalah ilmuwan. Saya anak-anak itu kan rasa ingin tahunya kan tinggi kan. Nah, kenapa sekarang ini kita tidak boleh memiliki rasa ingin tahu atas segala sesuatu seperti saat anak-anak itu tadi gitu. Karena orang dewasa takut berbeda, takut dikucilkan. Karena saya juga mengalami begitu, pemikirannya nyeleneh aja gitu kan gitu. Senangnya beda aja sama kawan-kawannya gitu kan. Saya diam aja, pemikirannya memang begitu, nggak bisa dihentikan. Apakah kita harus menipu diri kita sendiri? Kan tidak. Maka be yourself, jadilah diri kita sendiri, dan merdekalah dengan pikiran kita, merdekalah dengan imajinasi kita. Karena pada dasarnya imajinasi itu pasti ada batasnya. Mungkin itu sharing singkat kami tentang imajinasi. Semoga bermanfaat. Ketika ada anak-anak teman-teman semua yang senang berimajinasi, dampingilah imajinasinya, karena itu akan membawa pada kehidupan yang jauh lebih luas secara mental ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.